Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Alfiani. Saya berusia 20 tahun. Saya berasal dari Kedoya Utara, Jakarta Barat. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara dan membahas tentang mengenai topik penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Banyak anak muda yang lebih memilih menggunakan bahasa gaul dan istilah asing dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan informal, tetapi juga mulai merambat ke situasi formal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional. Kebanyakan mayoritas generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, masih menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Namun, mereka sering mencampurkan bahasa asing ke dalam komunikasi mereka sehari-hari. Contohnya penggunaan istilah seperti bahasa Korea, yaitu kamsahamnida, untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya asing yang kuat, terutama melalui media sosial dan hiburan seperti K-pop dan drama. Fenomena ini mencerminkan bagaimana budaya global, terutama dari negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di industri hiburan seperti Korea Selatan, mampu membentuk pola komunikasi generasi muda melalui media sosial, film, musik, dan serial televisi. Bahasa asing seperti Korea, Inggris, dan Jepang semakin mudah diakses dan diterima oleh anak muda Indonesia. Salah satu masalah utama yang muncul adalah pudarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak anak muda atau remaja yang lebih nyaman menggunakan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa gaul ini sering dianggap lebih keren dan modern, padahal dapat mengurangi kesopanan dalam berkomunikasi, terutama dengan orang yang lebih tua darinya. Selain itu, penggunaan istilah asing yang berlebihan dapat menghilangkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dan budaya lokal. Upaya kolaborasi ini akan lebih efektif jika disertai dengan penghargaan terhadap generasi muda yang mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Dalam berbagai kesempatan seperti lomba pidato, menulis, atau konteks kreatif di media sosial. Dengan cara ini, bahasa Indonesia tidak hanya akan dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sesuatu yang membangun dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jika semua pihak bekerja sama, maka generasi muda dapat lebih menghargai bahasa Indonesia sebagai warisan budaya sekaligus alat komunikasi yang tepat, relevan di era globalisasi ini. Dampak dari fenomena ini sangat kompleks. Di satu sisi, penggunaan bahasa gaul dapat meningkatkan kreativitas anak muda dalam berbahasa. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan penurunan derajat bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi dan identitas bangsa. Jika tren ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa generasi mendatang akan semakin jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya upaya dari berbagai pihak. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan contoh yang baik dalam penggunaan bahasa di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Guru juga dapat memanfaatkan platform digital untuk mengajarkan kaidah bahasa dengan cara yang menarik, seperti melalui permainan interaktif, lomba menulis kreatif, atau diskusi mengenai karya sastra modern.
Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berencana untuk mengadakan program literasi bahasa di sekolah dan komunitas pemuda. Program ini akan fokus pada pengenalan kembali kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik serta pentingnya menjaga identitas budaya kita. Program literasi bahasa ini akan dirancang secara interaktif dan menarik sehingga dapat mengunggah minat siswa dan pemuda untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Kegiatan seperti workshop, penulisan kreatif, lomba pidato, diskusi sastra, dan pelatihan berbicara formal akan menjadi bagian dari program ini. Selain itu, pengenalan kaidah ejaan yang disempurnakan yang akan dikemas dalam bentuk permainan edukatif atau kuis yang menyenangkan. Tidak hanya itu, program ini juga akan menghadiri tokoh-tokoh inspiratif seperti penulis, jurnalis, atau pembuatan konten yang telah sukses memanfaatkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan mendengarkan pengalaman mereka, peserta diharapkan termotivasi untuk memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan diri dan karir. Tujuannya bukan hanya melestarikan bahasa, tetapi juga menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bahasa adalah jendela dunia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya kita, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa. Mari kita bersama-sama komitmen untuk mencintai dan melestarikan budaya kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.